Siapa yang mau menjawab pertanyaan 1? Ayo, Pak. Nama-namanya tadi antara Aufa, Aura, Desi. Ayo. Siapa yang mau menjawab? Kamu belum bertanya ya? Ya sudah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan yang mau menjawab. Muhammad Hafiz, Muhammad Iqbal, Irfan, mana-mana nih orangnya? Muhammad Fahri, Muhammad Rafiq, Muhammad Sadi. Ulang soalnya Jarna. Ulang soalnya Sarna. Mengapa strategi dakwah penting dalam menyampaikan agama Islam? Itu kamu bisa share di Google. Search di Google, mencari di Google jawabannya. Hah? Berurutan ya. Oke, berdiri, sebutkan namanya. Ya, oke, berdiri, sebutkan namanya. Langsung menjawab nomor 5 boleh? Enggak, nomor 1 dulu. Nomor 1 yang mau menjawab siapa? Nomor 1, ayo pertanyaan 1. Siapa namanya sebutkan? Rahmat Fadila, silakan. Yang mencatat jawaban. Hah? Karena dapat membantu dan menyampaikan pesan agama dengan cara yang benar, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi serta karakter masyarakat. Itu ya strategi ya, supaya cepat, mudah dan sesuai dengan kondisi. Oke, betul 100. Itu orangnya ke situ. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, bisa dibacakan pertanyaannya, moderator? Ya, bacakan pertanyaan 2. Apa jenis khutbah dan apa syarat pelaksanaan khutbah? Apa jenis? Silakan jawab lagi. Jenis apa? Jenis khutbah? Jenis khutbah, Bu. Iya, kan khutbah kita bahas. Tahu siapa khutbahnya, Bu? Apa? Pertanyaannya 2 gina, Ibu. Iya, apa jenis khutbah? Khutbah tadi ada berapa? Berapa kali dilakukan? Apa jenis khutbah dan satunya apa? Dan apa syarat melaksanakan khutbah? Ya, kita ini fokusnya khutbah Jumat. Kalau nama-nama khutbah ada di sholat apa saja, nah itu bisa dijawab ke yang lain. Gimana? Syaratnya kan syarat ada. Iya, khutbah tadi ada khutbah. Siapa yang bisa menjawab? Ada berapa kali khutbahnya? Nah, ayo dijawab. Siapa yang mau menjawab? Sudah Ibu pancing. Ya, dapat. Bila dapat langsung. Di halaman 116 kan ada syaratnya. Ya kan? Halaman 116.
Jenisnya tadi khutbahnya dibacakan dulu, dijawab dulu. Khutbah apa dan khutbah apa? Baru syarat khutbah dibaca. Syarat khutbah, bukan syarat khotib ya. Syarat khutbah. Jadi khutbah tadi ada berapa? Jawab dulu. Itu siapa sih kamu namanya? Siapa? Firdaus. Firdaus, kamu khutbah itu ada berapa? Nah, berarti jenisnya khutbah 1 dan khutbah 2. Itu jenisnya sudah dapat. Sekarang syarat khutbah itu apa? Coba dibaca. Ini keduanya di sini ya syaratnya, syarat 2 khutbah. Jadi keduanya ada di sini, baik khutbah 1 maupun khutbah 2. Oke. Ya, kamu kan menjawab. Sholat Jumat dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat Zaid, sholat khusyuk dan sholat khusyuk serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Nomor 3. Nomor 3, duduk sebentar di antara 2 khutbah. 4. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah saat sekarang ini. Pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi, atau monitor sehingga jamaah yang berada jauh di ruangan lain dapat melihat dan mendengar sang khotib. 5. Ini apa nih? Baca. 5 apa? Tertib dapat mulai khutbah pertama dilakukan dilanjutkan ke khutbah kedua. Oke, 100 untuk Rahmat. Siapa namanya tadi? Sultan Firdaus. Sudah dicatat nak ya. Next untuk pertanyaan ketiga. Sebutkan sikap Rasulullah dalam berdakwah. Sebutkan sikap Rasulullah dalam berdakwah. Iya, itu ada di hadis ya. Oke, silakan namanya sebutkan. Iya, namanya aku nggak dengar. Ya. Ya. Dua, sahabat dan sahabat. Tiga, kebijaksanaan hikmah. Empat, jujur amanah. 5, memberi tenaga yang baik, sesuatu hasanah. 6, tidak memaksa. 7, pemaaf. 8, teguh dan istiqomah. Oke, betul. Itu sikap khutbah bagi khatib secara umum. Yang ini yang ditanyakan Rasulullah. Berarti tertulis di hadis. Ini mana ada hadis? Di halaman 117. Ya, terkadang Google, terkadang juga buku ya. 117 unjuk bukunya. Di situ di mana? 117. Hadisnya itu
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qadha amrun ayat wa ala rasulullah artinya dari Jabir bin Abdullah bila Rasulullah SAW demikian dan kami semangat bagi seorang pemerintah yang mengingatkan akan musuh yang mendekat pesantren tersebut. Iya, Rasulullah bila berkhutbah kedua matanya merah, suaranya tinggi dan penuh semangat. Nah, yang satunya lagi dari Jabir bin Samurah. Yang tadi Jabir bin Abdullah, sekarang Jabir bin Samurah di atasnya. An Jabir bin Samurah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu artinya dari Jabir bin Samurah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua hadis riwayat Ahmad. Oke, itu ya. Jadi ini termasuk menjadi rukunnya atau syaratnya berkhutbah Jumat itu harus berdiri dan ada duduk di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu ada khatibnya membaca doa ya. Doanya apa? Ada membaca doa di situ. Dan di antara dua khutbah itu termasuk doanya dijawab doa yang makbul itu doa di antara dua khutbah saat khutbah Jumat itu ya. Bagi orang di rumah juga boleh membaca doa itu. Bagus membaca doa itu. Oke, sekarang masih ada pertanyaannya? Ke-5. Keberapa? Keempat. Oke, yang keempat. Sebutkan rukun-rukun khutbah dalam sholat Jumat. Rukun-rukun khutbah dalam sholat Jumat. Diunjuk bagi yang belum. Itu yang sebelahnya tadi sudah belum? Nomor 5. Oke, yang nomor 4 silakan menjawab. Yang itu sudah belum? Yang pakai, nah yang sebelahnya. Oh ya. Siapa namanya nih? Ya, sebutkan nama. Apa nih? Oke. Muhammad Safani. Ada 5. Satu, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Dua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3, berwasiat tentang takwa sholat Indonesia berjamaah. 4, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. 5, berdoa pada khutbah. Kedua, untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Oke, 100. Namanya harus benar nulisnya, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke Berapa lama khutbah disampaikan? Oke, jawab. Namanya Habis Ramadan. Jawabannya 10 sampai 20 menit. Jawabnya. Dapat di mana itu jawabannya? Di Google. Gitu 10 sampai 20 menit gitu. Iya. Lebih bagus yang simple atau yang panjang? Panjang, Bu, panjang lebih jelas. Di mana dapat? Harus ada dapat keterangannya. Iya, di sini khutbahnya yang bagus adalah lebih simpel, sholatnya lebih panjang. Di sini seperti ini. Tapi mungkin nanti di kitab-kitab yang panjang mungkin ada dibahas lagi ya. Kalau di sini di seperti itu. Oke.
Sudah? Kalau sudah kelimanya terjawab, kalian bisa mengucapkan terima kasih, memohon maaf, dan penutup. Gini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan Kami mengucapkan makasih. Semoga bermanfaat ya. dan mohon maaf ya. Dan mohon maaf ya. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tulisin